di Medan tuh banyak kok komunitas-komunitas seller, marketplace gitu. Ternyata udah banyak gitu waktu itu, udah ada perkumpulannya, udah komunitas-komunitas kayak siapa ada banyak lah pokoknya gitu. Jadi pas waktu awal tahun 2017 itu mulailah ngapain Shopee, bergabung di Shopee. Balapak ya kan, Balapak dulu baru Shopee. Nah waktu bergabung ke Shopee itu pas bulan 2 kalau nggak salah datang ada acara resmi dari Shopee ke Medan. Nah ya kan ada tuh pembukaan pertama kali lah untuk ngumpul komunitas seller Shopee gitu kan. Dari situlah mulai belajar perkumpulan. Nah dari situlah mulai ternyata bagus juga ya penjualannya dan sebagainya gitu. Walaupun pada awal gini kan kok nggak ada yang laku ya Bang gitu kan. Mendingan kerja aja lah kayak gini gitu. Mendingan kerja aja lah kayak gini gitu. Jakarta saja lah. Iya, konsepnya kalau kita sebagai pedagang baru buat online kan kami kan diajak ini, sana penjualan bagus gitu. Jadi pikir kalau udah ngupload udah bakal ada yang beli, sama dengan toko ya, toko offline itu kan dari pajang barang kan orang datang gitu. Nah ternyata nggak seperti itu juga kan, di online harus ada kayak tadi ada iklan, itu harus seperti itu gitu kan. Pokoknya adalah promosi yang dijalankan gitu, yang secara online juga. Jadi memang pertama tuh nggak ngerti, udah upload ya udah kita nungguin hidup manis, nggak tahu gitu. Udah mending kerja enak kan, udah ada ininya ya kan, target nggak capek juga pada jadi segitu gitu. Dulu mindset masih kayak gitu kan. Biasanya udah begini aja offline-nya, kalau nggak akan gawat ini gitu, walaupun sedikit masih bisa masuk gitu kan, dulu gitu mungkin. Nah kalau sekarang kan offline-nya udah jauh kalah sama online-nya. Nah dalam menjalankan itu waktu mulai tahun 2017 ya sampai ke sekarang ya 2023 ya, apa sih momen-momen yang paling tingginya itu momen apa? Momen yang paling momen sedang ya secara penjualan atau secara dalam bisnis itu ini paling suksesnya di sini tinggi tuh yang 2017 sampai 2019 masih lumayan bagus. Pokoknya setiap tahun itu tetap momennya tinggi setiap tahun. Ada selalu rekor baru ya? Iya. Sampai 2019? Iya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi? Iya, sampai sebelum pandemi. Berarti pandemi itu malah titik yang lebih rendah? Turun, tapi tetap masih bisa ya bertahan. Memang kan di beberapa produk itu kan naik ya Om, karena penjualan online itu lebih laku. Nah di kami, karena produknya itu nge-brand, dan pada waktu itu kan 2 tahun kayaknya lebaran kan orang nggak boleh pulang kampung, nggak boleh bertamu. Jadi baju kalau dia mau pakai kemana coba? Jadi pakai di rumah aja kan? Kita kan pakai di rumah aja, baju mahal-mahal ini pakai di rumah. Nah itu memang penurunan drastis. Karena memang ibaratnya gini, satu untuk membeli baju itu kan dia menggunakan THR segala macam, dan itu banyak yang PHK pada waktu itu. Jadi otomatis itu pengurangan daya beli ya, Nah yang paling utama itu dia tadi, kalau mau dibeli mau bawa kemana, orang nggak mau bertamu. Nah itu 2 tahun betul-betul itu memang drastis anjlok, benar-benar anjlok. Berarti itu anjlok tapi karena online masih bisa bertahan? Iya, anjlok maksudnya online tuh jatuh Om. Jatuh ya? Jatuh, karena memang kan se-Indonesia nggak mau bertamu. Sebenarnya pakaian kita ini lebih kepada dipakai untuk lebaran gitu kan, atau untuk pesta, semuanya nggak boleh. Pesta nggak boleh, lebaran nggak boleh, bertamu nggak boleh. Apakah setelah 2022 mulai nggak lagi? Mulai membaik? Mulai menggeliat lah. Mulai naik lagi. Naik lagi ya? Mulai menggeliat lah sekarang ini. Online-nya atau offline-nya? Online. Offline juga ada. Juga di sini kita mulai menggeliat kaos kain karena mau lebaran. 2021 sebenarnya offline-nya juga udah, kan kami nggak pernah tutup offline, tetap 2020 kan emang udah bener-bener itu kan crowded, maksudnya waktunya bener-bener parah. 2021 kan udah mulai berani, orang Medan kan berani ya? Iya, nggak masuk. Kalau kita masuk di Medan. Jadi 2021 meskipun misalnya PPKM atau nggak boleh apa, ya udah orang Medan kan berani, tetap offline kita tetap buka, ada aja yang offline. 2021 mulai naik lagi.
Ya. 2022 mulai naik lagi Iya. gitu. Nah ini insya Allah di 2023 nih. Nah, Berarti harapannya untuk Lebaran 2023 ini gimana? Ini alhamdulillah pabrik juga pembaruan ya, pembaruan. Kalau dulu kan bikin sarindit itu seragam keluarga itu palingan 6 model. Nah kalau sekarang ini sampai 24 model. Berarti optimis nih ya 2023 ini jalan. dibandingin 2022, 21, apalagi 20, harusnya 23 ini Iya. panen. Panen. Ini stok barang. Stok. Wah, Ini masih ada lagi di jalan Pak. Masih ada lagi. Masih ada lagi. sampai luber-luber, bukan Iya. bisa ke depan. Karena kalau biasanya kalau lebaran Iya. kita memang sampai di ini lantainya susah dilihat ya. Lantai susah dilihat Iya, ya. barang Iya. semua di bawah biasanya. Kalau udah 3 bulan menjelang. Nanti kalau udah mau lebarannya baru dulu lagi. Wah. Karena lantai lagi gitu. Ya, jadi difotoin dulu sebelum nanti kangen Iya. sama lantainya. Kira-kira kalau boleh kita mulai dari, kira-kira Ibu suruh mulai dari nol ya, hal-hal apa yang mau tetap dilakukan atau yang mau diubah? Mungkin yang pertama tadi branding karena branding itu yang paling utama. Branding paling utama. Branding karena biar orang kenal dulu sama produk kita. Iya. Itu yang utama. Nah yang kedua tadi itu dia iklan tadi, kalau iklan promosi itu Iya. yang utama. Jadi tidak maupun dia offline ataupun online setelah tutupnya kayak ini tadi dari pajak, berarti di bawah kan ada ini dari pajaknya. Iya. Kalau kita cuma diam itu dibuka tiap hari pun nggak ada, kita wara-wara kemana-mana itu pun juga ya susah juga kan, toko kan banyak. Jadi memang perlu juga kita promosi. Jadi yang ketiga yaitu tadi kita dengan karyawan juga harus menjaga ini ya, menjaga komunikasi yang baik karena mereka juga menjadi ini ya tujuan kompak usaha kita. Saya pikir yang perlu diperbaiki kalau saya mulai usaha baru itu yang perlu. Nah, kalau saya kasih pilihan ya, online atau offline? Kalau kita Online. online, nggak mau pegang tasik ke Enggak. mobil gitu ya, Enggak. jalan-jalan ke situ. Enggak, capek. Terus online sambil tiduran. Oh, ada Rebahan chatting. ya. Ya. Oh, ada Shopee, ada orderan kayak gitu. Ya. Kalau offline itu kan lebih kepada ngobrolnya banyak. Jadi ibaratnya nih kita jual pakaian, beda ya dengan elektron atau apa, barangnya udah pasti itu yang mau dibeli. Beli ini udah jadi. Nah kalau baju itu dia beli baju misalnya satu, dia ngobrol bisa 2 jam kok. Temenan ngobrol 2 jam, Iya. terus dibuka satu-satu coba. Iya. Beli satu yang dibuka tuh 20. Kalau beli akhirnya, Iya. Kalau beli. Udah capek buka, pernah kita yang bisa buka banyak-banyak yang dibeli kaos kaki. Ada, pernah kita kayak gitu. itu pun karena nggak enak mungkin ya. Iya. Enggak, memang kadang-kadang kan ya satu yang paling utama itu Iya. kalau kita jualan offline itu yang itu ya. Itu selalu rentan, itu selalu rentan. Kalau kita di baju berarti sangat rentan pencurian. Dan itu nggak sedikit. Jadi kalau misalnya kita pas dia lagi milih-milih, nanya itu bisa diselidikin satu. Dan itu nggak tahu kan. Walaupun ada CCTV, kalau udah banyak belakangan. Nah kalau online kan nggak ada ya. Kalau online udah pasti ya nggak bisa dicuri lah gitu. Nah, Bu Ning, ini kan karena salah satu hal yang saya kagumin ya, bisa pertama ya karena wanitanya ini juga bisa bawa anak tuh bantu di sini, ya. Untuk ini saya rasa ini juga salah satu yang belum lumrah lah ya, biasanya anaknya untuk ya jadi di tempat lain ya lebih nyaman mungkin ya, walaupun mungkin gajinya nggak sebesar kalau kedua ya kan. Nah ini tapi yang kedua yang menurut saya itu semangatnya ya, di usia yang mungkin sudah cukup senior bagi online seller ya, kok mau ya belajar lagi dari nol. Dan kalau Bu Takas belum tahu ya, sebenarnya Bu Ning ini sangat fasih ya ngomongin semua soal konversi, data, ya algoritma segala macam. Jadi Bu Ning ini salah satu bisa dibilang trainernya seller-seller di Medan atau di Sumut sebenarnya. Kok bisa Bu, maksudnya bisa sampai mau belajar
teknologi yang tadi awalnya apaan di online ya? Kayaknya om ini apa ya, ngasih bahasa juga kan senior sepuh tepatnya ya. Iya. Oh, sepuh. Sepuh ya kan. Iya. Juga senior agak naik sedikit kelasnya. Iya. Sebetulnya gini, kalaupun saya mau mencari admin misalnya, kita di tipe admin kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari nol, dari mulai semua yang tadi ya, koneksi, algoritma segala macam di ini ya, di dashboard itu kita pelajari. Ada terjadi ada karyawan yang mungkin admin curang lah katakan gitu. Nah kita kan tahu sampai dia misalnya dia datang, kalau misalnya saya kan jalan ke atas tuh, bisa jadi mereka tak bisa jadi ya, kan saya pasti ngeliat tuh. Kelihatan datanya chat di balas ya, kan ketahuan. Saya sering tuh, ini kenapa ya kok 10 menit belum terjawab ya. Wah, standarnya berapa Bu? Ya, saya bilang dalam hitungan di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit detik itu harus dibalas. Saya udah buatkan mereka template Om. Di template balas itu ada di Telegram. Jadi kita bikin channel, itu jawabannya tinggal kompas. Nah itu jadi istilahnya setiap pertanyaan itu kan misalnya nyari sama. Nah itu tinggal kompas. Nah kenapa harus balasnya itu terlalu lama? Jadi mulai sediakan tuh semuanya. Sampai saya sediakan seperti itu, tempat dia tinggal nanti, hai baru ini masih ada. Itu jawabannya pun ada tuh. Karena kakak ini mana ini? Ini yang buat template di Telegramnya ini juga. Saya yang buat. Saya nggak ngerti Bu gimana cara buat template di Telegram. Saya buat. Jadi saya buat channel itu untuk hubungan dengan semua admin jadi satu. Jadi kalau misalnya ada saya bilang kan, ini gimana nih, kok bisa terjadi seperti ini gimana nih, itu saya kompaskan, saya bikinkan nih, yang obrolan ada, channel untuk yang template ada. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya, ada terjadi misalnya, sering ya ada di Shopee kan misalnya update kan error tuh, satu hari itu mungkin ada kejadian apa tuh, karena jawabannya sama tuh semua kan. Mereka tinggal kompas tuh admin tuh, kompas. Jadi kalau misalnya admin baru tuh bisa jawab. Jadi SOP-nya udah ada. Ya, jadi memang mesti dipelajari lah. Nggak bisa lah kita mencari admin, misalnya buka toko sering tuh ya, ada teman saya gitu. Untuk biaya berapa ya untuk buka toko online? Saya bilang nggak butuh biaya, saya bilang sebenarnya gitu. Ya satu, keberanian juga ada gitu. Keberanian ya tadi untuk promosi segala macam ya harus ada. Kalau kami memang promosi lebih kepada ke pembeli, ke buyer, kayak user biasanya ada. Memang hadiah-hadiah tertentu itu ada, selalu ada. Kalau kami lebih kepada situ gitu kan. Nah, kadang-kadang orang maunya buka toko online, buka gitu aja pakai admin, dia nggak mau tahu tuh kejadian apa-apa gitu. Sampai nanti kadang-kadang bisa terjadi ya diganti nomor rekening, maaf cakap ya, diganti nomor rekening itu nggak ngerti. Padahal kita kan notif pasti masuk ya gimana sih. Itu yang paling fatal. Atau kadang pernah beberapa kali kejadian ya, ini karyawan pernah kejadian di Jada ya. Masih gak bilang itu gitu kan. Ini kan kenapa beli 3 hari berturut-turut di barang yang sama dan size yang sama gitu. Jadi saya cek gitu kan, ini kenapa, saya lihat bagian keuangannya gitu kan. Loh, harganya ternyata karyawan ada salah masuk 1 angka, bukan salah 1 angka bukan dari ini, dari nadanya kan sering itu berulang, yaitu tinggal melanjutkan promosi. Oh jadi kan waktu itu kan kopi dari Shopee kan sudah didiskon harganya, sedangkan kalau kita masuk Lazada harganya kan kita diskon lagi gitu, jadi kayak diskonnya double gitu, dan itu rugi Ya, tapi ini bisa tahu ini berulang 3 kali. Iya, kan tiga hari itu baru ketahuan, karena kan ada laporan karyawan Bu, yang ini langsung habis dan saya habis, saya ini ada apa gitu, saya lihat. Nah ternyata ya itu admin tadi nggak tahu menahu kan, tahu dia kan proses. Nah setelah kita lihat ternyata kita tahu ini salah, saya bilang memang dari pusat yang ngapain itu kan ada yang berjalan langsung promosi dari sama mereka. Kalau boleh jujur ya, kita sama Budi ini siapa yang lebih jago ngoprek di online?
Ayo, siapa? lain bidang om. Oh, lain bidang ya? Ini diplomatis nih, lain bidang. Istilahnya gini, saya lebih kepada saya tahu untuk penghitungan, misalnya contoh satu kode gitu, satu kode masuk, kita kan nggak sama ya jumlahnya satu kode. Nah ketika udah sampai pada jumlah sekian gitu, karena lapor ini barangnya yang sesi habis ini gitu kan, tapi ini masih banyak tuh size-nya gitu, mau bikin diskon berapa? Nah itu kualitas hitungannya kurang paham. Ya biasanya kan kalau ngoperate-nya ini tahu, saya lebih tahu gitu kan, tapi saya gini, penghitungan untuk tadi bisa nggak kita sudah nutup nggak? Kita kan harus tahu gitu, oh ini udah nutup nih, udah bisa nutup. Ya. Nah, itu ada rumusnya atau udah pakai ini aja Bu, udah pakai feeling ya, pengalaman. Kadang-kadang kan kita kan sama Terbang, ini kayaknya lebih bagus kayak gini lah gitu kan, tapi ini gitu, jadi kayak sering beda kami, saya lebih kepada yang itu tadi penghitungannya gimana masuk enggak gitu. Bisa beda, jadi jangan sampai barang habis tapi duitnya juga nggak ada masuk gitu. Itu yang kita sanksikan. Kombinasi dari antara pengalaman dan juga dari semangat dari anaknya ini, mudah-mudahan ya bisa membuat Konita Project ini makin jaya lah ya ke depannya, terutama 2023 ini harus digas ya. Ya alhamdulillah sih dia mau mengelola ya. Kebanyakan orang kan nggak mau anaknya disuruh ya. Saya alhamdulillah Konita mau gitu. Saya terima kasih banget Buni sama Kak Konita. Ya saya ada topi, mungkin ini topinya boleh buat palsu ya. Pakai sendiri nggak boleh kan? Kan kalau acara komunitas saya sering pakai topi. Wah, kali ini topi buat akers. Iya. Ya, terima kasih dan semoga menjadi inspirasi buat mungkin seller-seller yang juga sudah senior, saya nggak enak dengan sepuhnya. Ada seller-seller yang udah lebih senior ya, dan juga untuk teman-teman seller yang terutama yang di luar Jawa ya, karena di Medan, di Sumut ini ada seller yang hebat ya. Pokoknya kita harus semangat seperti Buni dan Kak Konita yang mau baku bangun bisnis keluarganya. Dan sampai jumpa buat Botakers, jangan lupa duluan buat subscribe dan join member supaya bisa dapat konten-konten yang bermanfaat buat kamu dalam penjualan marketplace. Bye bye.